Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan Fisika Dasar 2 ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai listrik statis ya. Di mana setelah pada dua video sebelumnya kita telah membahas mengenai gaya listrik ya atau gaya Coulomb. Dan juga bagaimana prinsip superposisi itu diterapkan pada gaya Coulomb ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai medan listrik ya. Bagaimana fenomena-fenomena kelistrikan atau listrik statis itu dipandang dalam sebuah interaksi medan listrik gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya gaya listrik ya atau gaya Coulomb. Itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan ketika ya dua buah benda yang bermuatan gitu, dua buah partikel yang bermuatan. Nah, misal kalau kita punya dua buah muatan, yang satu bertanda positif, yang satu bertanda negatif, kemudian antara kedua muatan ini itu terpaut jarak sejauh r gitu ya. Kita katakanlah dia terpaut jarak sejauh r, maka di muatan satu ya, di muatan satu dia bakal tertarik ya oleh gaya F12 ya. Gaya pada muatan satu dia ditarik oleh muatan 2. Nah, begitu juga pada muatan 2. Di muatan 2 ada gaya tarik yaitu F21 yaitu gaya tarik pada muatan 2 oleh muatan satu. Jadi antara muatan satu dan muatan 2 itu mereka ada gaya tarik menarik yang besarnya sama dan arahnya berlawanan ya karena ini merupakan konsekuensi dari hukum 3 Newton. Nah, besarnya itu sama baik F12 maupun F21 itu besarnya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana K itu adalah 1/4 VN0 yang besarnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Itu ya yang sudah kita bahas di dua video yang lalu bahwa ketika ada dua muatan yang berbeda jenis, maka mereka akan ada interaksi tarik-menarik. Nah, tapi kita bisa memandang interaksi ini dengan cara yang lain, ya. Nah, misal ya, kita memiliki muatan positif ya. Muatan positif. Nah, muatan positif ini di sekitarnya, di sekitar muatan positif ini ada sebuah ruang ya, ada sebuah medan gitu, yaitu adalah medan listrik. Nah, jadi di sekitar muatan positif itu ada medan listrik. Yang mana muatan negatif itu berinteraksi dengan medan listrik di sini sehingga muatan negatif ini terpengaruh oleh gaya listrik atau oleh gaya Coulomb yang itu tadi F21 ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa kenapa di muatan kedua ini ada gaya karena di muatan kedua ini dia terpengaruh oleh medan listrik gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita juga bisa memandang bahwa sekarang sumber dari medan listriknya adalah muatan yang negatif ya. Ada muatan negatif, maka di sekitar muatan negatif ini ada medan listrik. Nah, ada medan listrik ini berinteraksi dengan muatan positif yang di sini, sehingga muatan positif yang ini ketika dia berinteraksi dengan medan listrik, dia bakal terpengaruh oleh gaya listrik yang tadi F12. Jadi ini kita memandang gaya tarik-menarik antara kedua muatan itu dengan cara yang berbeda gitu ya. Kalau di sebelumnya kita memandangnya sebagai gaya ya, mereka saling tarik-menarik, tapi sekarang kita memandang bahwa eh, kenapa terdapat gaya ini itu adalah karena dia interaksinya dengan medan listrik dari muatan yang ini gitu. Ya. Jadi itu yang namanya adalah medan listrik ya. Jadi apa yang disebut dengan medan listrik? Medan listrik adalah ruang ya, ruang di mana di sekitar sebuah muatan sumber kita katakan dia misalkan kalau di gambar ini muatan yang negatif ini adalah muatan sumbernya. Jadi medan listrik ini adalah ruang di sekitar muatan sumber di mana kalau kita letakkan muatan lain maka muatan tersebut akan terpengaruh oleh gaya listrik gitu.
Nah, jadi di sini muatan lain ini kita katakan sebagai muatan uji karena dia fungsinya untuk menguji apakah di tempat tersebut itu ada medan listrik atau enggak gitu ya. Jadi itu yang namanya adalah medan listrik. Jadi ruang di sekitar muatan listrik di mana ketika kita kasih muatan lain pada ruang tersebut, muatan tersebut itu akan terpengaruh oleh gaya listrik. Itu yang disebut dengan medan listrik. Nah, medan listrik itu direpresentasikan oleh garis-garis medan listrik ya, atau garis-garis gaya listrik. Nah, garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya listrik ini dia memiliki beberapa sifat ya, yang mana sifatnya akan kita pelajari. Nah, salah satunya adalah bahwa garis-garis tersebut tidak pernah berpotongan ya satu sama lain. Jadi, garis-garis ini tidak pernah berpotongan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah kerapatannya itu eh, kerapatannya itu menunjukkan kekuatan medan listriknya. Artinya di titik-titik yang mana kerapatan garis-garis medan listriknya rapat gitu, sangat rapat, maka medan listrik di titik tersebut itu kuat dan sebaliknya, di mana medan listriknya itu renggang atau garis-garis medan listriknya renggang, berarti eh, kekuatan dari medan listriknya itu lemah gitu ya. Contohnya di titik ini kan renggang, berarti medan listrik di situ itu lemah gitu. Tapi kalau di titik yang ini karena dia eh, apa? Karena dia rapat gitu, berarti dia medan listriknya sangat kuat gitu ya. Nah, sekali lagi ya, kita akan memandang gaya listrik ini sebagai interaksi muatan dengan medan ya. Jika kita memiliki sebuah muatan sumber Q gitu ya, kita katakanlah ini sumber muatannya Q plus gitu ya. Kemudian kita letakkan muatan uji positif ya, maka di sekitar sorry tadi ya kita memiliki muatan sumber plus gitu Q plus gitu ya. Kemudian di sini ada di sekitar muatan uji ini itu ada medan listrik gitu ya, ada medan listrik. Nah, kalau kita letakkan muatan ini harusnya muatan plus ya. Ini muatan plus nih salah nih. Kalau kita letakkan muatan plus di sini yang lain, pada sejauh R ya, plus Q gitu ya, sejauh R, maka muatan uji ini akan mendapatkan gaya tolakan kan ya, karena dia sama-sama plus. Ini salah ya, ini harusnya plus. Jadi karena ini sama-sama plus, ini kan plus Q, ini plus Q besar gitu. Maka muatan yang di sini itu akan mengalami gaya tolakan. Gaya tolakan itu artinya dia mendapat gaya yang arahnya menjauhi muatan plus Q yang ini yang sumber. Nah, gitu. Jadi gaya Coulomb itu muncul karena muatan Q plus ini, muatan sumber itu menghasilkan medan listrik pada posisi muatan uji plus Q kecil ini ya. Nah, muatan Q yang plus Q kecil ini berinteraksi dengan medan eh, yang dihasilkan oleh muatan plus Q besar gitu ya. Maka interaksi tersebut itu menghasilkan gaya. Nah, gaya pada muatan plus Q kecil gitu ya. Sekali lagi ini harusnya tandanya plus. Nah, di ruang sekitar objek permuatan itu terdapat distribusi medan listrik ya. Medan listrik itu secara matematis didefinisikan sebagai F per Q gitu ya. Di mana F itu adalah gaya Coulomb atau gaya listrik yang dialami oleh muatan uji ketika ada di posisi di mana medan itu berada gitu ya. Sedangkan Q aksen ini itu adalah besarnya muatan uji. Jadi besarnya medan listrik itu adalah besarnya gaya listrik dibagi dengan muatan uji ya. Nah, dengan membandingkan persamaan tersebut dengan ungkapan hukum Coulomb yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya, maka kuat medan listrik yang dihasilkan muatan Q pada posisi muatan Q aksen ya, itu memenuhi persamaan ya, karena E sama dengan F per Q, kita masukkan nilai F-nya yang kemarin, yaitu 1/4 V N0 kali Q aksen ya, kali Q besar kali Q kecil, per R kuadrat, di mana R kuadrat ini adalah jarak antara kedua muatan ya. Jarak antara kedua muatan dikali dengan vektor posisi. Nah, dibagi dengan Q aksen. Jadi kalau dibagi dengan Q aksen, di bawah ada Q aksen, di atas ada Q aksen, maka Q aksennya bisa kita coret. Sehingga besarnya E itu adalah 1/4 V0 Q per R kuadrat kali dengan vektor posisi.
sorry bukan vektor posisi, vektor satuan ya, kali dengan vektor satuan. Nah, perlu diperhatikan bahwa dari persamaan ini kita melihat bahwa besarnya medan listrik itu tidak tergantung pada muatan uji. Jadi ada atau tidak ada muatan uji, besarnya medan listrik di sini adalah sekian gitu. Muatan uji ini fungsinya dia hanya menguji apakah di sana ada medan listrik atau enggak gitu. Kalau tidak ada, kalaupun tidak ada muatan uji, medan listriknya tetap ada gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa eh, besarnya medan listrik itu tidak bergantung pada muatan uji. Dia hanya bergantung pada jaraknya terhadap muatan sumber ya, dan juga besar muatan listrik dari muatan sumbernya. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin menghitungnya secara skalar, kalau kita ingin menghitung secara skalar, maka ya bisa, yaitu E sama dengan 1/4 V0 kali Q per R kuadrat. Nah, kalau misalkan ya, kita mempunyai muatan sumber Q plus gitu ya, kemudian kita letakkan ya, sekarang kita akan membahas mengenai ini apa arah dari medan listrik ya. Arah medan listrik itu bagaimana? Ya, misalkan kalau kita mempunyai, misalkan itu kalau ya, misalkan kita memiliki sebuah muatan sumber listrik ya, muatan muatan listrik sumber maksudnya, muatan listrik sumber yaitu adalah Q plus ya. Maka di sekitar Q plus ini tentu saja akan ada medan listrik. Nah, arahnya kemana gitu ya. Nah, untuk mengujinya kita letakkan muatan lain, bisa muatan positif ataupun muatan negatif. Kalau kita letakkan muatan positif yang lain, ya kita sebut ini muatan uji ya, plus Q kecil gitu, muatan uji. Maka karena dia muatannya itu sama-sama plus, maka muatan uji ini akan ditolak oleh muatan sumber gitu ya. Karena sama-sama plus kan tolak menolak kalau sama-sama plus. Maka dia akan ditolak oleh muatan sumber, maka dia akan mendapat gaya yang arahnya menjauhi muatan sumber, yaitu ke sana, gitu ya, dapat F gitu. Kalau misalkan muatan uji ini adalah negatif, maka gaya F ini bukan ke sana, tapi harusnya menuju dari muatan sumbernya, gitu ya. Nah, kalau kita letakkan muatan ujinya di tempat lain, ya, kalau kita letakkan misalkan di situ, itu adalah muatan ujinya, maka dia akan mendapat gaya ini sama, karena dia sama-sama plus, maka dia dapat gaya tolakan dari muatan sumber. Artinya dia dapat gaya arahnya menjauhi muatan sumber. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau ini sama-sama plus ya, misalkan muatan sumbernya adalah positif dan dia juga positif muatan ujinya, maka kita letakkan dimanapun muatan uji, maka muatan uji itu akan mendapatkan gaya yang apa menjauhi dari muatan sumber gitu ya. Nah, kalau misalkan muatan sumbernya adalah muatan negatif, maka muatan uji ini akan mendapatkan gaya justru yang menuju muatan sumber. Arahnya justru kebalikannya gitu. Dia bakal menuju muatan sumber gitu ya. Nah, arah dari medan listrik itu searah dengan gaya yang berada pada muatan uji positif. Jadi karena ini muatan uji positif ya, di arah gayanya ke sana, ini muatan uji positif arahnya ke sana, maka kita lihat ya, maka arah dari medan listrik itu selalu menjauhi muatan sumber. Kalau muatan sumbernya itu adalah positif gitu. Kalau muatan sumbernya adalah positif, maka arah medan listrik seperti itu. Dia menjauhi muatan sumbernya ya. Tapi kalau muatannya negatif bagaimana ya? Nah, kalau ya begini ya, kalau dia muatannya positif, maka medan listrik itu selalu menjauhi muatan sumber. Nah, kalau dia muatannya negatif, maka dia mendekati atau menuju muatan sumber, gitu ya. Jadi arah dari medan listrik ini tergantung pada muatan sumbernya. Kalau muatan sumber positif, maka medan listriknya selalu menjauhi muatan sumber. Tapi kalau muatan sumbernya adalah negatif, maka muatan ujinya, maka arah medan listriknya itu akan menuju dari muatan sumber. Nah, cara mengujinya kita berikan muatan positif. Kemudian kita lihat muatan positif ini dapat gaya kemana? Apakah menjauhi, apakah mendekati gitu dari muatan sumber, gitu ya. Nah, besarnya medan listrik tadi sudah dikatakan di awal ya, atau di slide sebelumnya, atau di 3 slide sebelumnya mungkin ya, bahwa besarnya medan listrik itu bergantung pada kerapatan ya. Artinya semakin rapat
ya, semakin rapat garis-garis medan listrik, itu medan listriknya itu semakin kuat gitu atau semakin besar gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Kalau misalkan ini muatan sumber, nah di titik-titik di mana dekat dengan muatan sumber, garis-garis medan listriknya itu rapat, ya. Artinya medan listriknya kuat. Tapi begitu kita menjauhi muatan sumber, ya, kita misalkan ambil ke arah sana, maka garis-garis medan listrik ini semakin renggang. Nah, semakin renggang artinya apa? Ketika dia semakin renggang, artinya medan listriknya semakin lemah. Nah, ini bisa kita lihat dari sebentar, kita kembali dulu. Nah, dari persamaan ini, bahwa E itu berbanding terbalik dengan R secara kuadratik lagi. Jadi, semakin jauh dia dari muatan sumber, medan listriknya itu dia bakal semakin kecil ya. Kenapa semakin kecil? Karena tadi itu semakin jauh dari muatan sumber, maka garis-garis medan listriknya ini semakin renggang. Artinya ketika semakin renggang, medan listriknya pun semakin kecil. Nah, kalau dibuat ke dalam grafik ya, medan listrik itu menggambarkan apa yang terjadi di sekitar muatan sumber ya. Besarnya medan listrik itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Tadi kan sudah terlihat ya bahwa E itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Artinya semakin besar R-nya, maka medan listriknya itu justru semakin kecil. Kalau kita buat ke dalam grafik, maka grafiknya dia bakal mengecil gitu ya. Bakal mengecil. Tapi ketika muatan sumbernya diperbesar, maka dia juga medan listriknya akan makin besar. Ini kalau misalkan muatan sumbernya adalah Q1. Kalau misalkan 2 kali lipat, ya dia lebih besar. Ketika 3 kali lipat, 4 kali lipat juga dia lebih besar. Tapi ketika kita melihat jarak makin jauh dari muatan sumber, dia makin kecil angkanya. Dia makin menuju garis sumbu Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, mari kita bahas beberapa persoalan ya, supaya kita dapat mendapatkan gambaran mengenai perhitungan dari medan listrik tersebut gitu ya. Nah, ini silakan dibaca dulu soalnya sementara saya ambil minum. Nah, sebuah muatan 10 mikrokulom. Mikro itu kan artinya adalah 10 pangkat min 6 ya. Jadi ada muatan 10 pangkat min 6 kulom berada di titik 1,1. Ya, di situ tuh. Koordinatnya ini katanya dalam satuan meter. Tentukan medan listrik di titik P gitu, di sebuah titik P gitu ya. Titik P ini adanya di sana gitu. Tentukan medan listrik P di mana koordinat dari titik P itu adalah 9,7. Jadi ke arah sumbu X-nya 9, ke arah sumbu Y-nya 7. Nah, pertama kita tentukan dulu posisi dari masing-masing muatan ya. Bukan posisi masing-masing muatan, posisi dari muatan sumber dan titik P yang ditanyakan ya. Jadi kita karena kita ini bicara tentang medan ya, bukan tentang gaya. Jadi kita tentukan dulu posisi dari muatan sumbernya di mana, kemudian posisi dari titik P yang ditanyakan dia adanya di mana gitu ya. Nah, muatan sumber katanya ada di titik 1,1. Berarti posisinya secara vektor kita tulis 1i plus 1j ya. Tapi 1 kan nggak usah ditulis juga ya. Jadi kita bisa tulis i plus j. Itu adalah posisi dari muatan sumber Q1 gitu ya. Nah, sedangkan posisi dari titik P yang ditanyakan itu adalah 9,7 kan. Jadi secara vektor kita tulis 9i ditambah 7j. Nah, sekarang kita hitung atau kita tentukan posisi relatif titik P terhadap Q1 ya. Jadi posisi P kalau menurut Q1 dia adanya di mana gitu, intinya gitu. Jadi kita hitung dia sebagai RP1 ya, yaitu posisi P dikurangi posisi muatan sumber, itu I gitu. Posisi P adalah 9I plus 7J, sedangkan posisi dari muatan sumber adalah I plus J. Jadi 9I plus 7J dikurang I plus J ya. Nah, ini pengurangan yang satuannya sama ya. Jadi 9i dikurang i, 7j dikurang j. Jadi 9i dikurang i sama dengan 8i, sedangkan 7j dikurang j itu jadinya adalah 6j. Maka jarak P dan Q1 ini posisi ya, posisi relatif P terhadap Q1. Nah, sekarang jaraknya secara skalar, nilainya ini jaraknya berapa meter nih gitu. Nah, itu bisa kita hitung
jaraknya secara skalar adalah begitu ya, akar dari 8 kuadrat ya kan, karena tadi posisi relatifnya 8i plus 6j. Jadi jaraknya atau besar nilainya adalah akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. 8 kuadrat 64, sedangkan 6 kuadrat itu 36. 64 ditambah 36 100. Akar dari 100 adalah 10 meter. Nah, sekarang kita tentukan vektor satuannya ya. Kita tentukan vektor satuan dari RP1 itu tadi ya. Jadi vektor satuannya adalah RP1 besar vektornya dibagi dengan nilainya tadi berapa gitu ya. Jadi besar vektornya tadi kan 8i plus 6j, sedangkan nilainya ya tadi yang akar 100 yaitu 10 ya. Kalau kita bagi 8 dibagi 10 dan 6 dibagi 10 dan kita sederhanakan 8 per 10 jadi 4 per 5, sedangkan 6 per 10 jadinya 3 per 5. Jadi vektor satuannya itu adalah 4 per 5i ditambah 3 per 5j. Nah, sekarang kita tentukan besarnya medan listrik di titik P gitu ya. Medan listrik di titik P karena muatan Q1 itu tadi. Maka kita masukkan secara vektor ya. Kita masukkan medan listrik ya, persamaan medan listrik secara vektor E sama dengan 1 per 4 V0 Q1 per R kuadrat dikali dengan vektor satuan. 1 per 4 V0 besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan muatan sumbernya tadi adalah berapa tadi? 10 mikro ya. 10 mikro itu artinya 10 dikali 10 pangkat min 6 ya. 10 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan jaraknya itu tadi secara skalar ya. Besarnya jarak posisi P dengan posisi 1 secara skalar yang tadi akar 100 yaitu 10 ya. Jadi 10 kuadrat dikali dengan vektor satuannya. Vektor satuannya tadi kita udah dapat, vektor satuannya adalah 4 per 5i ditambah 3 per 5j. Nah ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 jadinya 10 pangkat 3 ya. Dikali 10 dibagi 100. Jadinya kita dapat nilainya adalah 0,9 kali 10 pangkat 3. Yaitu 10 pangkat 3 kan 1000 ya. 1000 dikali 0,9 ya sudah pasti 900. Jadi 900 arahnya adalah 4 per 5i ditambah 3 per 5j. Ya. Kalau kita pengen tahu nilainya, itu adalah 4 per 5 kali 900, jadinya 720i ditambah 540j. Jadi, di titik P, itu ada medan listrik diakibatkan oleh muatan sumber Q1, besarnya adalah 900. Arahnya 4 per 5i tambah 3 per 5j. Ya. Jadi, atau kalau kita hitung besarnya di masing-masing komponen sumbu X dan sumbu Y, jadinya 720i ditambah 540J. Jadi dia ke arah sumbu X positif dan ke arah sumbu Y positif, karena ini kan nilainya dua-dua positif. Maka arahnya adalah ke sana gitu ya. Sementara ini sudah sesuai dengan prediksi kita gitu, bahwa arahnya itu pasti menjauhi dari muatan sumber ini karena dia muatan sumbernya bernilai positif ya. Karena muatan sumber bernilai positif, maka medan listrik di suatu titik pasti menjauhi muatan sumber yang bernilai positif ini. Ya, kita akan lanjut ya membahas mengenai medan listrik yang diakibatkan oleh beberapa muatan listrik. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana medan listrik perhitungan medan listrik total yang dihasilkan oleh beberapa muatan listrik ya. Jika kita memiliki beberapa muatan listrik ya, medan resultan pada suatu titik itu adalah penjumlahan secara vektor dari medan listrik oleh masing-masing muatan listrik ya. Nah, jadi gini, kita memiliki dua muatan nih, misal ya, di gambar ini kita memiliki dua muatan listrik, yaitu muatan negatif ya, min, dan muatan positif atau plus. Nah, misal kita ditanya, berapa totalnya medan listrik di titik A gitu ya. Di titik A itu nilainya berapa? Berapa total medan listrik di titik A yang diakibatkan oleh masing-masing muatan ini, yaitu muatan negatif dan muatan positif.
Maka di titik A titik A ini terpengaruh oleh dua muatan listrik, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Tadi sudah dibahas, arah dari medan listrik itu menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Jadi, karena adanya medan negatif muatan negatif di sini, maka arah medan listrik di titik A karena muatan negatif ini menuju dia gitu. Jadi arahnya menuju dia ya, menuju dari muatan negatif. Tapi karena ini muatan positif, ya, yang sebelah kanan ini muatan positif, di titik A ada medan listrik yang arahnya itu menjauhi dari muatan positif ini. Jadi arahnya ke sana gitu ya. Jadi di situ ada E1 dan E2. Nah, berapakah nilai medan totalnya? Ya tentu saja kalau kita pengen tahu arahnya, kita gunakan metode jejaran genjang ya. Dari ujung E1 kita perpanjang garis yang sejajar dengan E2, kemudian dari ujung E2 kita perpanjang garis yang sejajar dengan E1, maka perpanjangan garis itu akan bertemu di satu tempat, kita gambar vektor resultannya dari pangkal keduanya ke ujung keduanya. Jadi nilainya yang ini ya. Yang ungu ini adalah resultan atau penjumlahan dari E1 dan E2. Nilainya itu tinggal dijumlah E1 plus E2 secara vektor tapi ya, penjumlahannya secara vektor gitu. Jadi prinsipnya ini sama saja dengan gaya listrik kemarin ya. Kalau ada beberapa muatan kemudian ditanya medan listrik di satu titik, ya tinggal dijumlahkan secara vektor karena medan listrik itu juga merupakan besaran vektor. Berikutnya kita akan membahas beberapa contoh-contoh persoalan gitu ya yang berkaitan dengan medan listrik yang dihasilkan oleh beberapa muatan listrik. Nah, mari kita bahas mengenai medan listrik yang diakibatkan oleh beberapa muatan gitu ya. Contoh soalnya. Nah, misalkan kita punya dua buah muatan ya, terdapat dua buah muatan masing-masing besarnya adalah Q1 yaitu sebesar 2 nanocoulomb. 2 nanocoulomb, nano itu artinya adalah 10 pangkat min 9. Jadi kalau 2 nano itu artinya 2 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Dan Q2 itu negatif kalau yang kedua, katanya min 5 nanocoulomb, artinya min 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Nah, muatan pertama yang Q1 tadi itu berada pada pusat koordinat, yaitu pada titik 0,0, berarti di sini gitu ya, dia di pusat koordinat. Sedangkan muatan yang kedua itu berada pada koordinat 80 cm, 0, artinya kesumbu X-nya dia 80 cm, atau bisa kita rubah dia ke meter ya, jadinya adalah 0,8 meter. Jadi 0,8 meter, sedangkan kesumbu Y-nya adalah 0. Nah, kita disuruh untuk menentukan besarnya medan listrik ya. Medan listrik di titik tepat di antara kedua muatan tersebut ya. Nah, tadi karena posisi Q2 itu adalah 80 cm, 0 atau 0,8 meter, 0, artinya jarak antara Q1 dengan Q2 ini adalah 0,8 meter. Berarti titik tengahnya itu artinya sebuah titik yang arahnya ke Q1 adalah 0,4 meter, sedangkan arahnya ke Q2 itu juga sama, yaitu 0,4 meter. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana medan di tengah-tengahnya. Ini ya. Karena sebentar, kita pindah halaman dulu ya, lebih baik. Nah, karena muatan dari Q1 ini adalah muatan listrik positif, sedangkan muatan Q2 ini adalah negatif. Nah, maka medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif ini di titik tengah ya, itu arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena dia muatan positif. Tadi sudah dibahas bahwa arah dari medan listrik itu menjauhi muatan sumber positif gitu ya. Artinya karena dia muatan positif, maka arah medannya itu ke kanan karena menjauhi dia. Tapi karena Q2-nya itu negatif, maka medan listrik yang dihasilkan atau medan listrik karena adanya muatan Q2 di titik P ini, di titik tengah ini, itu arahnya menuju Q2. Jadi sama-sama ke kanan gitu ya. Kalau E1 ke kanan karena menjauhi Q1, kalau E2 ke kanan karena mendekati Q2 gitu arahnya ya. Arahnya.
Nah, kemudian kita ingin menentukan nih berapa medan totalnya ya. Jadi kita hitung dulu medan E1, kemudian kita hitung medan E2, kemudian nanti kita jumlah antara E1 dengan E2 ya. Pertama kita tentukan dulu ya besar medan E1, yaitu besar medan listrik yang diakibatkan oleh muatan sumber Q1 ya. Pertama dalam menentukan medan ini kita tentukan dulu posisi dari masing-masing ya. Posisi masing-masing itu adalah posisi muatan sumbernya di mana, kemudian posisi titik yang ditanyakan di mana. Nah, posisi muatan sumber tentu saja ada di pusat koordinat, tadi sudah dibahas ya, atau sudah dibilang di soalnya, yaitu dia adanya di pusat koordinat, sehingga atau 0,0, sehingga kalau kita tulis vektor posisinya itu adalah 0i plus 0j. Nah, sedangkan yang P ini ya, yang titik ditanyakan ini itu posisinya itu ke sumbu X-nya pasti 0,4 karena dia di tengah-tengah kan. Tadi kan segini 0,8 berarti setengahnya adalah 0,4. Nah, posisi P yang ditanyakan itu adalah 0,4i sedangkan karena dia masih berada di sumbu X jadi ya ke arah sumbu Y-nya nggak ada atau 0 gitu ya. Jadi 0,4i ditambah 0J. Nah, kemudian posisi relatif P ya terhadap muatan Q1 ya, bagaimana gitu ya. Posisinya ya udah RP1 itu adalah RP dikurangi R1. RP itu adalah posisi vektor posisi yang ditanyakan, kemudian R1 itu adalah vektor muatan sumber Q1 gitu ya. Jadi tinggal kita kurangi nih. Tadi RP-nya atau posisi titik yang ditanyakan adalah 0,4 I ditambah 0J. Jadi 0,4 I ditambah 0J dikurang. Nah, posisi R1-nya karena dia ada di ada di ada di pusat koordinat yaitu 0i plus 0j. Jadi ini kita kurangi yang sama-sama satuannya. 0,4i dikurang 0i dan 0j dikurang 0j gitu ya. Jadi itu hasilnya adalah 0,4i plus 0j ya. Nah, sekarang kita hitung jarak P dan Q1. Walaupun sini udah ada jarak P antara Q1 dengan titik MP yang ditanyakan adalah 0,4 meter ya. Tapi ini kan kita dalam dalam rangka melatih diri gitu ya untuk mengerjakan persoalan medan listrik ini secara vektor gitu ya. Jadi jaraknya kita hitung akar dari karena tadi posisi relatifnya itu adalah 0,4i plus 0j ya, posisi relatif titik P terhadap Q1 itu adalah 0,4i plus 0j, maka jarak antara P dan Q1 ya, P dan Q1 itu ya tinggal diakarin 0,4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya tentu saja nanti hasilnya 0,4 kuadrat dapat berapa? Diakarin ya jadi tetap 0,4 karena yang di sininya 0 jadi nggak ngaruh ya. Jadi vektor posisinya adalah 0,4i plus 0j, sedangkan jaraknya atau besarnya secara skalar adalah 0,4. Nah, berarti vektor satuannya ya tinggal kita bagi. Vektor posisi dibagi dengan besar skalarnya itu tadi. Jadi 0,4i plus 0j dibagi 0,4 ya. 0,4i dibagi 0,4 ya jadinya 1 ya. Sedangkan 0 dibagi 0,4 ya jadinya 0j. Jadi vektor posisinya adalah I plus 0C ya. Sekarang kita tinggal hitung S1 yaitu secara vektor ya, yaitu 1/4 V N0 kali muatan sumbernya adalah Q1 per R kuadrat kali dengan vektor posisi. Jadinya kita masukkan nilai 1/4 V N0 yaitu 9 kali 10 pangkat 9 sedangkan muatan sumbernya tadi adalah 2 nanocoulomb ya. 2 nanocoulomb itu artinya 2 kali 10 pangkat min 9. Kemudian tadi jaraknya secara skalar adalah 0,4. Nah, di sini juga udah ada nih 0,4. Dikuadratin gitu ya. Dikali dengan vektor posisinya itu 1i aja karena ke arah J-nya itu 0. Jadi dapatlah hasilnya adalah 112,5i ya. Nah, di sini dilihat nih, tandanya dia bertanda positif. Dia bertanda positif artinya positif ke arah I gitu ya. Artinya dia itu positif ke arah sumbu X. Maka bisa dilihat di gambar bahwa S1 itu arahnya ke kanan, ke arah sumbu X yang positif. Jadi itu sudah betul. Gitu ya. Dengan cara yang sama, kita juga menghitung besarnya E2.
Nah, sekarang kita menentukan besarnya medan E2 ya, medan listrik yang di titik P yang atau di titik tengah itu yang diakibatkan oleh muatan 2 gitu ya. Nah, sama seperti tadi kita tentukan posisi masing-masing. Posisi muatan 2 itu adalah 0,8 I plus 0 J ya, yang ini 0,8,0 gitu ya. Jadi vektor posisinya adalah 0,8 I plus 0 J. Sedangkan posisi dari titik yang ditanyakan tadi adalah 0,4 I plus 0 J ya. Arah X-nya adalah 0,4. Nah, sehingga posisi relatif titik titik P ini ya terhadap Q2 itu tinggal dikurang, yaitu RP dikurangi R2. Jadi 0,4 I ditambah 0 J dikurang 0,8 I ditambah 0 J gitu ya. Jadi 0,4 dikurang 0,8 jadinya adalah min 0,4, sedangkan 0 dikurang 0 ya 0 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jarak antara titik yang ditanyakan dengan tadi kan posisi relatifnya, sekarang jaraknya atau nilainya berapa? Berapa meter gitu dari sini ke sini. Nah, ya udah tinggal diakarin ya. Dari sini nih, akar 0 min 0,4 kuadrat ditambah 0 kuadrat gitu. Jadi akar dari min 0,4 kuadrat ditambah 0 kuadrat hasilnya bakal sama dengan tadi ya, yaitu 0,4 meter gitu. Nah, di sini juga sebenarnya udah ada 0,4 meter. Nah, sekarang tinggal menghitung vektor posisinya ya. Vektor posisinya itu bukan vektor posisi, vektor satuan. Salah terus ya. Vektor satuannya. Nah, vektor satuannya didapat dengan membagi vektor relatif, vektor posisi relatif dibagi dengan jarak skalarnya ya. Yaitu min 0,4 I plus 0 J dibagi dengan 0,4. Jadinya kita dapat min 0,4 dibagi 0,4 itu jadinya adalah 1 ya, 1 I, sedangkan itu adalah 0 J. Jadinya kita dapat min 0,4 dibagi 0,4 itu adalah min 1 ya. Jadi kita dapat min I plus 0 J ya. Nah, sekarang kita tinggal menghitung berapakah besarnya E2 ini ya, berapakah medan listrik yang diakibatkan oleh Q2 ini. Nah, kita masukkan ke rumus persamaan atau kepersamaan ya, kepersamaan medan listrik yaitu 1 per 4 Pn0, Q-nya muatan sumbernya adalah Q2 ya. Muatan sumbernya adalah Q2 per jarak skalarnya R kuadrat dikali dengan vektor satuan. Jadi kita dapat 1 per 4 Pn0 itu atau konstanta listrik itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian muatannya Q2 muatan sumbernya adalah min 5 nanocoulomb. Jadi min 5 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 0,4 kuadrat. Maka di situ kita ini kali ya. Kita kali dengan min I ya. Kita kali dengan min I karena ini ada min, di sana ada min, maka hasilnya adalah 281,25 I Newton ya. Karena ini ada min, maka minnya hilang ya. Jadi positif. Jadi kita dapat 281,25 Newton. Nah, di sini perlu kita perhatikan bahwa si E2 ini ternyata dia bernilai positif ke arah sumbu X ya, karena positif ke arah I kan. Berarti ke arah sumbu X. Ternyata E2 juga arahnya ke sana gitu ya, ke arah sumbu X positif. Jadi itu perhitungannya sudah benar. Nah, terakhir kita tinggal menghitung totalnya ya, besar medan totalnya berapa. Nah, besar medan totalnya itu dihitung dengan menggabungkan ya antara S1 dengan E2 ya. Jadi tadi kita sudah dapat S1-nya adalah 112,5 I ya. J-nya nggak ada karena 0 ditambah dengan E2. Sama E2 pun J-nya nggak ada ya, J-nya 0. Jadi besarnya adalah 281,25 I. Ditambah 112,5 I. Jadinya kita dapat nilainya adalah 393,75 I ya. Artinya ini dia positif-positif ditambahkan juga positif ke arah I. Artinya medan totalnya itu adalah ke arah sumbu X positif, yaitu ke sana gitu ya, ke arah sumbu X positif. Nah, itu adalah contoh perhitungan dari perhitungan medan listrik yang diakibatkan oleh beberapa muatan listrik. Tapi itu tadi contoh perhitungannya adalah secara vektor ya. Bagaimana kita mengerjakan soal yang sama itu dengan cara yang skalar aja gitu ya. Apakah bisa lebih memudahkan atau enggak? Nanti kita lihat. Nah, berikutnya kita akan membahas satu contoh soal ya. Satu contoh soal bagaimana kalau kita mengerjakannya secara skalar ya. Kalau secara skalar artinya kita harus menggambarkan
vektor-vektor yang vektor-vektor medan listriknya itu kita gambarkan dulu supaya kita bisa mengetahui dia nanti dijumlah apa dikurang atau gimana gitu ya. Nah, jadi misalkan kita memiliki segitiga nih, ada segitiga nih di antara kita. Kemudian di ujung-ujung segitiga ini ya, di ujung yang sebelah sini itu ada muatan sebesar 1 mikrokulom ya, atau muatan positif ya sebesar 1 mikro itu artinya 10 pangkat min 6 atau 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, kemudian di ujung yang atas itu ada Q2 yang besarnya adalah 2 mikrokulom ya. Kita disuruh untuk menentukan berapakah besarnya medan listrik di titik P gitu, di titik P, titik yang ini. Nah, di titik P ini besar medan listriknya berapa gitu ya. Nah, ini kan katanya adalah sebuah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu artinya sisi-sisinya memiliki panjang yang sama. Kalau ini adalah 3 cm, maka sisi yang ini dan sisi yang ini juga sama, dia memiliki panjang 3 cm. Kemudian segitiga sama sisi ini sudutnya adalah 60 derajat ya. Karena segitiga itu kan sudut dalamnya totalnya itu adalah 180 derajat. Karena ini sudutnya pasti sama besarnya, maka dibagi 3 aja. Jadi 60 derajat masing-masing sudutnya. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana pengerjaan soal ini? Pertama, kita lihat dulu arah-arah dari medan listriknya di titik P. Nah, kita lihat Q1 dulu. Karena Q1 ini adalah muatan positif ya. Karena Q1 ini adalah muatan positif, maka di titik P itu medan listrik yang dihasilkan oleh Q1 itu arahnya adalah ke kanan ya. Ke kanan. Kenapa S1 itu arahnya ke kanan? Karena dia muatan positif. Tadi sudah dibahas bahwa medan listrik itu arahnya adalah menjauhi dari muatan sumber positif ya. Kalau muatan sumber Q1 ini adalah negatif, arah S1 ini justru adalah ke kiri ya, atau menuju dari Q1. Tapi karena dia positif, jadinya dia ke kanan, menjauhi dari Q1. Nah, berikutnya medan listrik yang diakibatkan oleh Q2 ya, karena Q2 ini juga sama, dia bermuatan positif, maka di titik P arah dari medan listriknya itu adalah menjauhi dari Q2, yaitu arahnya ke bawah ke situ gitu ya. Arahnya adalah ke bawah, yaitu S1 dan ini E2. Nah, tadi sudah dibahas karena ini segitiganya segitiga sama sisi, maka sudut antara sisi-sisi dari atau sudut-sudut dari segitiga tersebut semuanya sama, yaitu 60 derajat. Nah, maka karena ini adalah garis perpanjangan dari garis ini dan E1 juga garis perpanjangan dari garis ini, maka sudut yang ini dan sudut yang ini itu sama. Kalau sudut yang ini adalah 60 derajat, sudut yang ini pun 60 derajat. Maka sudut antara medan listrik E1 dengan medan listrik E2 itu adalah 60 derajat. Nah, besarnya bagaimana? Besarnya atau arah resultan medan listriknya itu kemana gitu ya. Itu kita tentukan dengan metode jajaran genjang ya. Dari ujung E1 seperti biasa ya. Dari ujung E1 kita buat garis perpanjangan yang sejajar dengan E2 ke sana gitu ya. Kemudian dari ujung E2 kita buat garis perpanjangan yang sejajar dengan E1 yaitu ke sana gitu ya. Kemudian kedua garis tersebut bertemu di satu titik, kemudian kita gambar vektor resultan ya. Medan gaya total itu dari titik P ini ke titik pertemuan itu tadi. Ya, ini adalah medan totalnya, yaitu E. Nah, jadi caranya kita hitung dulu E1, kemudian kita hitung E2, kemudian baru kita hitung E, gitu ya. Nah, kita hitung E1 dulu nih secara skalar. Jadi besarnya secara skalar adalah 1 per 4 VN0 kali Q1 per R kuadrat ya, di mana R-nya ini adalah 3 cm ya, yaitu jarak antara Q1 dengan titik P yang ditanyakan, yaitu 3 cm. Karena tadi itu segitiganya adalah segitiga sama sisi. Jadi kalau ini 3 cm, ini pun 3 cm. Nah, kita masukkan nilainya 1 per 4 VN0 itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Sedangkan Q1-nya itu katanya 1 mikro. 1 mikro itu artinya adalah 10 pangkat min 6 ya. Jadi 10 pangkat min 6 kulom. Nah, sekarang berapa jarak antara Q1 dengan P? Karena jaraknya adalah 3 cm, kita rubah dia ke meter ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian dikuadratkan ya. Nah, ini 9 sama min 6 kan habis ya, bisa jadi tinggal 3 ya.
Jadi 9 kali 10 pangkat 3, 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, 9-nya kita coret ya. Nah, ini 9 ini dan 9 ini kita coret, sedangkan 10 pangkat min 4 itu kalau dipindah ke atas jadi 10 pangkat plus 4. 10 pangkat plus 4 tambah dikali dengan 10 pangkat plus 3, jadinya 4 tambah 7 jadinya 4 tambah 3 sorry. Jadinya adalah 10 pangkat 7. Jadi S1 itu besarnya adalah 10 pangkat 7 nanokulom. 10 pangkat 7 Newton per kulom. Kok nano sih? Newton ya, Newton per kulom. Nah, kemudian kita tentukan medan listrik diakibatkan oleh muatan sumber Q2 ya, yaitu E2 ini tadi ya. Maka kita hitung E2 itu besarnya 1/4 VN0 dikali dengan Q2 ya, itu harusnya ya. Q2 bukan Q1 ya. Ini harusnya adalah Q2. Q2 per R kuadrat. Jadi kita dapat besarnya 1/4 VN0 adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian besarnya muatan Q2 ya, itu adalah 2 mikrokulom. Jadinya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan R-nya. R-nya itu tadi karena dia sama ya, semua sama 3 cm. Jadi kita tulis 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. 9 sama min 6 jadinya plus 3 ya. Kemudian 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadinya 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini 9-nya sama seperti tadi. 9-nya bisa kita coret. 10 pangkat min 4 ke atas jadinya 10 pangkat plus 4. Dikalikan dengan 10 pangkat plus 3 jadinya adalah 10 pangkat plus 7. Dan sisanya ini masih ada 2. Jadi 2 kali 10 pangkat plus 7 Newton per kulom. Nah, sekarang kita tentukan berapa nih medan E totalnya. Nah, medan E totalnya kita kita masukkan ke persamaan dari metode jajaran genjang itu tadi ya, bahwa E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 E1 E2 cos theta. Theta-nya di sini adalah sudut yang dibentuk antara E1 dengan E2 ya, yang mana besarnya adalah 60 derajat. Tadi sudah dibahas kenapa 60 derajat. Jadi kita masukkan nilai E1 yaitu 10 pangkat 7 dan nilai E2 itu adalah 2 kali 10 pangkat 7. Sedangkan nilai dari cos 60 itu adalah setengah. Jadi kita masukkan 10 pangkat 7 kuadrat tambah 2 kali 10 pangkat 7 kuadrat tambah 2 kali E1 E2 kan ya. Ini salah ya, ini bukan E1 E1, ini E1 dan E2 ya. Kali E1 E2 jadi 2 kali 10 pangkat 7 kali 2 kali 10 pangkat 7 kali dari cos 60 itu adalah setengah ya. Jadi setengah nih dikali 2 jadinya habis ya. Setengah ini dikali 2 yang ini habis. Ini 10 pangkat 7 kali 10 pangkat 7 ya jadinya 10 pangkat 7 kuadrat kan. Nah, ini juga ada 10 pangkat 7 kuadrat. Ini juga ada 10 pangkat 7 kuadrat. Artinya si 10 pangkat 7 kuadratnya bisa dipisah. Kemudian bisa dikeluarkan dari akar juga. Karena dia kuadrat diakarin jadi hilang ya. Jadi tinggal 10 pangkat 7. Yang tersisa di sini adalah tinggal 1, kemudian ini 2, kemudian ini 1 kali 2 kan ya, ini yang tengah. Karena yang 2 yang ini sudah dicoret tadi, jadi ini tinggal 1, ini kali 2, jadinya 2 ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 2, jadinya adalah akar 5. Jadi besarnya medan total itu adalah 10 pangkat 7 kali akar 5 Newton per kulom. Sekali lagi ini salah ya, ini bukan E1, tapi ini harusnya adalah E2. Nah, berikutnya kita akan membahas satu lagi ya, contoh persoalan di mana kita bisa mengerjakannya lebih mudah dengan menggunakan cara skalar gitu ya. Nah, jadi misalkan kita punya dua muatan, dua-duanya adalah muatan positif ya. Q1 dan ini muatan Q2 gitu ya. Q1 besarnya adalah 1 mikrokulom atau 1 kali 10 pangkat min 6 kulom, sedangkan Q2-nya adalah 9 mikrokulom atau 9 kali 10 pangkat min 6 kulom gitu ya. Kemudian antara mereka berdua itu terdapat jarak sebesar 4 meter. Nah, kita disuruh untuk tentukan titik P gitu ya, di mana besarnya medan listrik total yang diakibatkan oleh kedua muatan itu adalah 0. Jadi ada satu titik ya. Titiknya kira-kira di mana? Nah, karena muatan ini adalah sama-sama positif, pasti di antara keduanya medan listriknya saling berlawanan. Tapi di
sisi kanan maupun di sisi kanan maupun di sisi kiri pasti medan listriknya saling menguatkan karena tandanya sama. Kalau misalkan tandanya sama-sama negatif juga sama. Di sisi tengah pasti saling melemahkan, sedangkan di luar saling menguatkan. Tapi kalau dia beda tanda, satu positif, satu negatif ya, maka pasti di dalam itu saling menguatkan dan di luar itu saling menghilangkan gitu, saling melemahkan gitu. Nah, sekarang karena dia tandanya sama-sama positif, berarti medan listrik di antara keduanya nih pasti saling menghilangkan. Jadi, kalau ada satu titik di mana medan listrik totalnya adalah nol, nah nol ini terjadi kenapa sih? Pasti karena saling menghilangkan kan ya. Jadi, medan listriknya udah pasti ada di antara garis penghubung antara keduanya gitu. Jadi, titik P ini pasti ada di antara keduanya. Nah, petunjuk berikutnya adalah pasti dia lebih dekat ke yang muatannya lebih kecil. Kan kenapa? Karena kan supaya seimbang ya medan listriknya yang ke kanan dengan yang ke kiri. Supaya seimbang, karena ini jaraknya karena ini muatannya beda, yang ini besar dan yang ini kecil, jadi jaraknya harus lebih dekat ke yang kecil gitu supaya bisa mengimbangi gitu kan logikanya begitu kan ya. Nah, jadi di titik P ini berapakah jaraknya gitu ya, supaya medan listrik di titik P ini nilainya adalah 0. Jadi, di titik P ini ada dua medan listrik. Yang pertama diakibatkan oleh Q1, ya. Karena Q1 ini bermuatan positif, maka S1 itu arahnya menjauhi Q1 ya, menjauhi dia, artinya ke kanan. Nah, karena Q2 juga bermuatan positif, artinya medan listrik yang diakibatkan oleh Q2 pada titik P ini artinya adalah ke kiri ya. Ini E2-nya adalah ke kiri. Nah, besarnya medan ini haruslah sama. Kenapa harus sama? Supaya medan listrik total yang diakibatkan oleh kedua muatan adalah 0. Nah, pertanyaannya adalah jaraknya. Ini dia ada di jarak apa gitu. Jarak berapa gitu. Katakanlah dia berjarak X gitu ya. Katakanlah dia berjarak X. Maka kita masukkan ya bahwa ini bukan F ya, ini harusnya E ya. Ini harusnya E. E1 itu sama dengan E2, itu harusnya begitu. Bukan F31, F32, tapi E1 itu seharusnya sama dengan E2. Ini salah ya, salah tanda nih. Jadi, K Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. K-nya bisa kita coret, jadi Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Ini nggak ada tiganya ya, harusnya 2 aja. Ini 1 aja, ini 2 aja. Oke, kita masukkan nilainya. Q1 itu adalah 1 mikro, jadi 1 mikrokulom per jaraknya dari titik Q1 dengan titik P itu adalah X ya, sama dengan yang Q2 ini adalah 9 mikrokulom jaraknya. Kalau segini adalah 4 meter, maka sisanya adalah pasti 4 min X gitu ya. Kalau segini adalah 4 meter, sedangkan segini adalah X, maka jarak ini adalah 4 min X. Jadi 4 min X kuadrat gitu ya. Nah, ini sama-sama ada mikronya, boleh kita coret mikronya. Jadi 1 per X kuadrat sama dengan 9 per 4 min X kuadrat ya. Ini tinggal kita pindah ruas, 9-nya ke bawah, X kuadratnya ke atas. Jadi 1 per 9 itu sama dengan X kuadrat per 4 min X kuadrat ya. Supaya kuadrat di sini hilang, maka di sebelah sini kita harus beri akar ya. Jadi diakarin. Diakarin gitu ya maksudnya. Diakarin 1 per 9 diakarin. Ini jadi hilang kuadratnya. Jadi tinggal X per 4 min X. 1 per 9 diakarin. Itu jadinya akar 1 ya 1, akar 9 ya 3. Jadi 1 per 3 X per 4 min X. Nah, dari sini kita bisa kali silang ya. 1 dikali 4 min X dan 3 dikali X. Jadinya 4 min X sama dengan 3X. Nah, kalau min X yang ini kita keluarkan, atau bukan keluarkan, kita pindah ruaskan ke sana, jadi plus kan ya. Jadi plus X gitu, jadi 3X plus X, jadinya adalah 4X. Jadi 4 sama dengan 4X, maka X-nya 4 bagi 4, yaitu 1 meter. Jadi, jarak X ini adalah 1 meter dari Q1 ya. Jadi, titik di mana resultan medan listrik sama dengan 0, terletak 1 meter di kanan Q1 ya, di sini. 1 meter kanan Q1 atau 3 meter di kiri dari Q2 gitu ya. Nah, begitu adalah contoh-contoh pembahasan dari medan listrik yang diakibatkan oleh beberapa muatan listrik ya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ini nomor 1 begini, sama dengan contoh ya. Ya, begitu silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.